Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, aku Kia. Sebelum kita lanjut ke pembahasan yang lebih lanjut, kita akan mengetahui dulu nih, apa sih yang akan kita bahas pada video pembelajaran atau video edukasi yang akan kami jelaskan lebih lanjut. Nah, sebelumnya di sini aku akan mengajak kalian, teman-teman sekalian yang sedang menyaksikan video ini, kita bayangin dulu nih, sebelum kita masuk ke pembahasan, kita bayangin dulu keadaan ketika kalian itu lagi asik-asiknya nonton film atau asik-asiknya lagi baca buku. Nah, terus tiba-tiba hidung kamu itu mulai terasa mampet dan itu rasanya tuh gak bisa berhenti bersin gitu. Nah, itulah yang sering terjadi pada orang-orang dengan rinitis alergi. Nah, rinitis alergi ini itu sangat gak nyaman. Kenapa bisa dibilang tidak nyaman? Karena ketika kalian bersin-bersin itu, tiba-tiba bersin-bersin dengan skala yang sangat mengganggu ya teman-teman ketika kalian bersin itu. Nah, itu tuh yang dinamakan rinitis alergi. Nah, sebelum kita lanjut, aku mau beritahu kalian dulu nih, rinitis alergi itu apa sih? Kenapa sih kita ini perlu tahu tentang rinitis alergi? Nah, rinitis alergi adalah salah satu kondisi yang sering banget muncul tetapi sering kita abaikan. Kenapa? Coba kita bayangin deh, hampir 1 dari 6 orang itu bisa terkena rinitis alergi. Nah, itu artinya apa? Kita, kamu atau aku dan teman-teman bisa aja mengalaminya. Nah, kita itu harus tahu tentang hal ini, teman-teman. Kita tuh harus aware terhadap penyakit ini. Kenapa? Karena kita itu ketika kita aware terhadap penyakit ini, maka kita akan lebih siap untuk bagaimana sih cara mencegahnya, kemudian bagaimana sih cara mengobatinya. Nah, itu yang akan kita bahas pada video kali ini. Nah, teman-teman sekalian, penyakit ini terjadi saat tubuh kita bereaksi berlebihan terhadap hal-hal yang sebenarnya nggak berbahaya, teman-teman. Kayak debu misalkan, kemudian serbuk bunga, atau bahkan bulu binatang. Nah, kalau kalau kalian tidak memahami, bisa-bisa kualitas hidup kita itu terganggu karena kita tidak paham apa yang kita nggak bisa toleran gitu. Misal kita nggak bisa toleran terhadap debu. Ketika kita terkena debu, itu hidung kita akan bereaksi berlebih. Bereaksi berlebihnya itu dengan cara apa? Ya dengan cara bersin-bersin. Nah, itu adalah salah satu contoh reaksi berlebih tubuh kita terhadap apa yang kita nggak bisa gitu. Apa yang buat kita seperti itu. Nah, kemudian apa sih itu rinitis alergi? Rinitis alergi adalah alergi yang serang hidung, yang menyerang hidung, teman-teman. Rinitis alergi itu intinya adalah peradangan di hidung yang disebabkan oleh reaksi alergi. Itu bisa bikin hidung kamu terasa mampet, gatal, dan sering bersin. Nah, kemudian di mediasi IgE. IgE itu apa sih, teman-teman? IgE itu adalah antibodi tubuh yang berperan dalam reaksi alergi. Ketika tubuh bereaksi berlebihan terhadap sesuatu yang gak berbahaya, hidung kita jadi iritasi dan muncul gejala yang tidak nyaman seperti bersin-bersin tadi contohnya. Nah, kenapa sih kita harus peduli atau kita harus aware terhadap itu? Karena penyakit rinitis ini bisa disebabkan atau bisa kita kenali, kita tuh bisa mengetahui apa yang menyebabkan rinitis alergi dan bagaimana cara menghindarinya akan membantu kita untuk mengelola gejala yang lebih baik. Nah, jadi ketika kita tahu rinitis alergi itu apa, kemudian cara mencegahnya itu bagaimana, cara mengobatinya itu bagaimana, kita itu lebih aware gitu terhadap diri kita, jaga-jaga kalau semisal kita terkena penyakit rinitis atau kita itu mengalami ciri-ciri dari rinitis alergi tersebut. Nah, kenapa sih pentingnya
kenapa sih kita tuh harus mengedukasi teman-teman semua? Nah, teman-teman semua itu dengan memahami ringitis alergi itu apa, kemudian ketika kalian sudah mengetahui cara mencegah, cara mengobati, dan cara menyembuhkan ringitis alergi ini, artinya kita telah menjaga kualitas hidup kita dan kita lebih aware terhadap diri kita. Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya di slide berikutnya. Bye. Selanjutnya ada epidemiologi. Epidemiologi adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari dan menganalisis tentang penyebaran, pola, dan penentu kondisi kesehatan dan penyakit pada populasi tertentu. Hasil data yang kami peroleh yaitu sebagai berikut. Yang pertama, prevalensi global anak usia 13-14 tahun, yaitu 1,4% hingga 39,7% menurut ISSAC. Yang kedua, lebih sering terkena pada anak laki-laki dan akan menurun pada saat ia usia dewasa. Yang ketiga, di Asia ada 27% pada negara Korea Selatan hingga 32% pada negara Uni Emirat Arab. Yang terakhir, di Indonesia sendiri, data yang pasti belum tersedia. Baik, saya akan menjelaskan apa saja sih faktor risiko pemacu terjadinya gejala rinitis. Yang pertama itu disebabkan oleh faktor genetik dan juga riwayat keluarga. Misalnya orang ini memiliki keluarga terdekat yang memiliki riwayat asma, itu dapat memacu terjadinya gejala rinitis pada orang tersebut. Yang kedua itu disebabkan oleh paparan alergen. Misalnya orang ini terpapar oleh debu atau serbuk sari ataupun bulu hewan, itu dapat memacu terjadinya gejala rinitis. Yang ketiga itu disebabkan oleh lingkungan dan juga polusi. Misalnya lingkungan kita ini tidak kondusif dan juga terpapar polusi seperti asap rokok, itu dapat memacu terjadinya gejala rinitis. Lalu yang keempat disebabkan oleh faktor usia dan juga jenis kelamin. Umumnya rinitis ini terjadi oleh anak-anak ataupun remaja. Pada anak-anak itu didapatkan kasus itu lebih banyak terjadi oleh anak laki-laki. Sedangkan pada usia dewasa itu prevalensinya relatif sama. Pengidapnya itu ada perempuan dan juga laki-laki itu sama prevalensi kasusnya. Lalu itu yang kelima itu adalah disebabkan oleh faktor kesehatan. Misalnya orang ini memiliki riwayat asma atau sinusitis ataupun penyakit imunitas, itu dapat memacu terjadinya rinitis. Yang terakhir itu adalah faktor gaya hidup. Misalnya orang ini kurang aktivitas fisik, misalnya juga terpapar udara yang dingin secara mendadak, ataupun pola makannya kurang sehat atau juga buruk, itu dapat memacu terjadinya gejala rinitis. Rinitis alergi atau pilek alergi bisa muncul karena dua penyebab utama, yaitu penyebab spesifik dan non-spesifik. Penyebab spesifik biasanya berasal dari alergen yang terhirup. Alergen ini dibagi lagi menjadi dua. Pertama, alergen perennial, yaitu yang ada sepanjang tahun dan sulit untuk dihindari. Contohnya ada debu lumah, tungau debu, serbuk kulit hewan peliharaan, jamur, serta kecoa. Yang kedua itu ada alergen seasonal yang hanya muncul di waktu tertentu, misalnya saat musim berbunga. Contohnya itu ada serbuk sari dari tanaman dan pohon. Selain itu ada juga penyebab non-spesifik. Ini bukan alergen langsung, tapi hal-hal yang dapat memperparah gejala rinitis alergi, seperti perubahan iklim dan cuaca, faktor hormonal, stres atau kondisi fisikis, adanya infeksi saluran pernapasan, serta paparan iritasi dari lingkungan. Jadi, mengenali jenis pencetus ini penting agar penderita bisa mencegah dan mengendalikan gejala rinitis alergi. Selanjutnya adalah klasifikasi rinitis alergi. Rinitis alergi dapat diklasifikasikan berdasarkan durasi gejalanya dan tingkat keparahannya. Berdasarkan durasi, gejala dapat bersifat intermiten, yaitu muncul kurang dari 4 hari per minggu atau kurang dari 4 minggu berturut-turut. Sedangkan jika gejala muncul lebih dari 4 hari per minggu dan berlangsung lebih dari 4 minggu berturut-turut, maka dikategorikan sebagai persisten. Selain itu, rinitis alergi juga diklasifikasikan berdasarkan tingkat keparahan gejala,
Jika gejala tidak mengganggu tidur, aktivitas harian, pekerjaan, atau sekolah, maka termasuk dalam kategori mild atau ringan. Namun, apabila gejala mengganggu tidur, aktivitas sehari-hari, pekerjaan, atau sekolah, maka dikategorikan sebagai moderate sampai severe atau sedang hingga berat. Pada patofisiologi sensitasi, pada kontak pertama dengan alergen atau tahap sensitasi, makrofag atau monosit berperan sebagai sel penyaji atau antigen presenting cell akan menangkap alergen yang menempel di permukaan mukosa hidung. Setelah diproses, antigen akan membentuk fragmen peptida pendek dan bergabung dengan molekul human leukosit antigen atau HLA kelas 2 membentuk kompleks peptida major histocompatibility complex atau MHC kelas 2 yang kemudian dipresentasikan pada sel T helper yaitu TH0. Kemudian APC akan melepaskan sitokin seperti interleukin 1 yang akan mengaktifkan TH0 untuk berproliferasi menjadi TH1 dan TH2. TH2 akan menghasilkan sitokin seperti interleukin 3, interleukin 4, interleukin 5, dan interleukin 13. Interleukin 4 dan interleukin 13 diikat oleh reseptornya di permukaan sel limfosit B sehingga sel limfosit B menjadi aktif dan memproduksi imunoglobulin E atau IgE. IgE di sirkulasi darah akan masuk ke jaringan dan diikat oleh reseptor IgE di permukaan sel matosit atau basofil sehingga kedua sel ini menjadi aktif. Proses ini disebut sensitasi. Pada proses ini dihasilkan sel mediator yang tersensitasi. Jika mukosa sudah tersensitasi terpapar oleh alergen yang sama, maka kedua rantai IgE akan mengikat alergen spesifik dan terjadi degranulasi sel matosit dan basofil. Patofisiologi pada reaksi fase cepat yaitu pelepasan histamin, prostaglandin, dan leukotrin. Gejalanya yaitu bersin, rhinorrhea, dan gatal yang terjadi dalam 0-1 jam setelah paparan alergen. Lalu patologi reaksi fase lambat pada rinitis alergi ini akan muncul sekitar 2-8 jam setelah paparan alergen. Alergennya itu bisa berupa bulu hewan, debu, atau apapun itu. Lalu, pada fase ini memiliki perbedaan dengan fase cepat. Kenapa? Karena pada fase ini sel-sel imun seperti eosinofil dan limfosit T masuk ke dalam mukosa hidung dan melepaskan sitokin proinflamasi. Nah, jadi ini akan memberikan efek peradangan sehingga hidung mungkin saja menjadi bengkak, tersumbat, ataupun juga meradang. Tetapi ketika gejala ini tidak cepat hilang, dia bisa memberikan efek negatif. Mengapa? Karena bisa saja yang awalnya rinitis alergi yang biasa akan naik menjadi rinitis alergi yang menjadi kronis. Jadi itu yang bisa menjadikan bahaya. Manifestasi klinis. Manifestasi klinis adalah tanda dan gejala yang muncul pada pasien sebagai gambaran dari suatu penyakit atau kondisi tertentu. Pada kasus rinitis alergi, gejala yang umum ditemukan antara lain adalah yang pertama ada hidung tersumbat, terjadi akibat pembengkakan mukosa hidung yang disebabkan oleh reaksi alergi sehingga aliran udara menjadi terhambat. Dan yang kedua ada rhinorrhea bening, ditandai dengan keluarnya cairan jernih dari hidung akibat peningkatan produksi sekret sebagai respon tubuh terhadap alergi. Dan yang ketiga ada bersin berulang, biasanya terjadi secara berturut-turut dipicu oleh rangsangan alergi yang mengiritasi mukosa hidung. Dan yang keempat ada gatal pada hidung. Sensasi gatal ini muncul akibat pelepasan histamin dan mediator inflamasi lain selama reaksi alergi. Manifestasi tambahan selain gejala utama yang saya sebutkan 4 tadi, pasien juga dapat mengalami gejala tambahan yang biasanya antara lain konjungtivitis alergi yang bisa mengakibatkan mata merah, gatal, dan juga berair.
Baik, selanjutnya terdapat 5 tanda klinis khas rinitis yang sering ditemukan terutama pada anak-anak. Yang pertama adalah alergi salut, yaitu kebiasaan anak menggosokkan hidung ke atas dengan telapak tangannya sehingga menimbulkan lipatan di batang hidungnya. Nah, lipatan ini disebut alergi crash, yaitu garis horizontal pada batang hidung yang jelas terlihat akibat keseringan melakukan alergi salut tadi. Kemudian ada alergi sinar, yaitu lingkaran hitam di bawah mata akibat kongensi vena pada sinus dan daerah infraorbital. Selanjutnya, tanda yang keempat adalah alergi face, yaitu wajah khas dengan mulut yang terbuka akibat bernapas melalui mulut atau keseringan bernapas melalui mulutnya. Ekspresi wajah tampak lelah, gigi molok lusi, dan kadang juga terdapat lingkaran mata hitam tadi. Dan tanda yang terakhir adalah mukosa hidung pucat dan edema konka. Pada pemeriksaan rinoskopi, mukosa hidung terlihat pucat kebiruan dan konka inferior tampak membesar akibat edema. Dengan mengenali kelima tanda klinis tadi, kita bisa lebih mudah menegakkan atau menganalisis lebih dulu diagnosis rinitis alergi khususnya pada anak-anak. Baik, selanjutnya penjelasan tentang diagnosis anamnesia dan pemeriksaan fisik. Diagnosis rinitis alergi dapat ditegakkan melalui anamnesia, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang. Anamnesia melibatkan riwayat penyakit, riwayat keluarga, kondisi sosial, dan faktor pemicunya seperti lingkungan, pekerjaan, atau hewan peliharaan. Gejala khas yang sering muncul antara lain rhinorrhea berupa cairan bening encer, bersin berulang, hidung tersumbat, dan rasa gatal di hidung, telinga, atau langit-langit mulut, serta mata gatal berair dan merah. Penurunan penciuman, serta batuk kronik. Pemeriksaan fisik dilakukan dengan rinoskopi anterior yang menunjukkan korban membengkak, mukosa pucat, dan sekret bening encer. Pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan meliputi tes kulit, pemeriksaan IgE total atau spesifik dengan metode ELISA atau RAST, serta pemeriksaan eosinofil dan sekret hidung atau darah tepi. Dengan kombinasi riwayat gejala klasik, pemeriksaan fisik yang khas, serta pemeriksaan laboratorium sederhana, diagnosis rinitis alergi dapat ditegakkan secara lebih akurat. Oke, selanjutnya kita bakal ngebahas tentang diagnosis sama pemeriksaan penunjang untuk rinitis alergi. Yang pertama itu ada tes skin pretest. Itu biasanya pemeriksaan lewat kulit. Jadi nanti dokter akan memasukkan alergen ke dalam kulit kita seperti kayak bulu, debu, sama sari bunga. Nanti bakal ditusukkan pakai jarum kecil-kecil. Kalau ini terjadi reaksi, maka itu bakalan bisa disebut dengan positif rinitis alergi. Terus, nah jadi yang kedua itu ada IgE atau pemeriksaan antibody. Jadi nanti dokter simpelnya bakal ngambil darah terus ngukur IgE total kita. Kalau IgE totalnya kita tuh tinggi, berarti kita tuh memang memiliki alergi. Nah, terus nanti ada juga IgE spesifik. Nanti kalau spesifik ini berarti mereka mengklasifikasikan tentang alergi apa yang kita idap. Nah, terus yang ketiga itu kita bakal ngelakuin yang namanya cek eosinofil. Karena si eosinofil ini adalah sel darah putih. Jadi biasanya bisa juga disebut dengan sel kekebalan tubuh. Jadi biasanya nanti kalau kita mengalami rinitis alergi, hidung kita lendirnya bakal diambil, terus dicek, terus dilihat kalau tinggi sel eosinofilnya, berarti memang tubuh kita tuh lagi mengalami reaksi yang namanya alergi. Terus itu berupa dengan terus nanti darahnya juga dicek. Jadi nanti bisa disimpulkan bahwa ketiga tes ini mengidentifikasi apakah kita tuh sedang alergi atau tidak. Nah, untuk tata laksana secara farmakologi atau pengobatan secara farmakologi rinitis alergi, biasanya dengan obat-obatan yang cukup sederhana, teman-teman. Pertama, kita bisa mengurangi pemicu alergi, contohnya seperti debu, bulu hewan, dan lain-lain. Kemudian, untuk mengurangi gejala seperti bersin, hidung meler, itu biasanya diberikan obat. Yang pertama ada antihistamin generasi baru. Obat ini bisa diminum atau oral dan juga bisa disemprotkan ke hidung atau intranasal.
ini bisa membantu mengurangi bersin, hidung gatal, berair, tanpa membuat mengantuk. Lalu yang kedua ada kortikosteroid intranasal. Ini merupakan obat utama yang berupa semprotan di hidung untuk mengurangi peradangan dan hidung tersumbat yang sangat lumayan efektif, bisa dibilang efektif ya. Lalu yang ketiga ada dekongestan dan antikolinergik intranasal. Ini membantu saluran pernapasan atau saluran hidung yang tersumbat, tapi penggunaannya harus hati-hati ya teman-teman, karena bisa menimbulkan efek samping. Nah, efek samping yang ditimbulkan itu seperti hidung terasa kering, panas atau perih, iritasi pada lubang hidung, bersin-bersin atau peningkatan lendir di hidung. Dan jika digunakan secara berlebihan atau lebih dari 3-5 hari dapat menyebabkan ketergantungan yang disebut rinitis medikamentosa, yaitu hidung makin tersumbat saat obat dihentikan. Lalu yang keempat ada leukotriene reseptor antagonis atau LTRA. Ini merupakan obat tambahan yang menghambat zat kimia penyebab peradangan di saluran nafas. Dan yang terakhir ada imunoterapi, yang merupakan pengobatan untuk jangka panjang yang diberikan lewat suntikan atau di bawah lidah, bertujuan membuat tubuh lebih tahan terhadap alergen sehingga alergi berkurang secara permanen. Nah, jadi teman-teman, kita lanjut bahas terkait tata laksana secara non-farmakologis pada rinitis alergi ini, teman-teman. Nah, dari judulnya aja kita udah tahu ya teman-teman, bahwa ini adalah upaya pencegahan penyakit tanpa menggunakan obat-obatan. Nah, setidaknya ada 4 hal yang dapat kita lakukan. Yang pertama itu adalah mengedukasi pasien dan juga keluarga, yaitu adalah penting untuk kita memberikan edukasi dan juga pemahaman pada pasien bahwa sebenarnya rinitis alergi ini itu adalah penyakit yang kronis, artinya dapat berlangsung lama dan juga berulang. Jadi tidak hanya misalnya terkena sekali kemudian sembuh total, teman-teman. Nah, habis itu juga dukungan dan juga motivasi dari keluarga itu sangat penting bagi pasien, teman-teman. Misalnya dengan menjaga kebersihan rumah, kemudian juga membantu mengingatkan pasien untuk menghindari yang namanya alergen. Nah, yang kedua itu adalah menghindari alergen. Dari tadi kita bahas tentang alergen, teman-teman. Memang alergen itu apa sih, teman-teman? Alergen itu adalah suatu faktor pemicu atau faktor yang dapat menyebabkan munculnya suatu gejala. Contohnya adalah seperti serbuk sari, kemudian bulu hewan peliharaan, debu, kemudian juga udara dingin, teman-teman. Nah, tapi ini tergantung pada individunya masing-masing. Jadi harapannya setelah pasien ini tahu bahwa ternyata dia alergen terhadap misalnya bulu kucing, jadi dihindari adanya berdekatan dengan kucing kayak gitu, sehingga dapat menghindari munculnya menghindari yang namanya munculnya kekambuhan atau timbulnya gejala dari rinitis alergi ini. Kemudian yang selanjutnya itu adalah terkait modifikasi lingkungan. Nah, modifikasi lingkungan ini adalah seperti menggunakan AC dan juga filter udara. Jadi harapannya teman-teman, udara yang ada di tempat tinggal kita, di lingkungan kita tersebut menjadi lebih baiklah kualitasnya, seperti itu. Kemudian juga menjaga kelembapan agar di bawah 50% agar tidak memicu mencegah yang namanya pertumbuhan jamur. Juga rutin untuk membersihkan kamar. Kemudian yang terakhir itu adalah terkait perbaikan gaya hidup. Nah, memang tidak terlepas dari yang namanya memperbaiki gaya hidup kita, teman-teman. Yaitu diantaranya adalah untuk mandi dan juga berganti pakaian setelah aktivitas luar, sehingga alergen tersebut tidak
menempel di badan kita. Kemudian juga menghindari asap rokok, kemudian juga menjaga pola tidur agar daya tahan tubuh kita tersebut meningkat, tidak down teman-teman. Kemudian juga kebersihan diri tersebut tetap dijaga. Nah, jadi harapannya tata laksana secara non farmakologis ini dapat membantu pengendalian dari penyakit rinitis alergi ini, kemudian juga dapat meningkatkan kualitas hidup dari pasien. Nah, itu dia penjelasan tentang rinitis alergi dari kelompok kami. Jadi kalian sudah tahu nih bagaimana cara mencegahnya, bagaimana gejala ditimbulkan, dan apa sih ciri-ciri dari penyakit rinitis alergi tersebut. Nah, sekian dari penjelasan kelompok kami. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.